Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Margareta Pardede dari kelas akuntansi 1F dengan NIM 2105082018. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kebaikan dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan mata kuliah agama bab 9 mengenai kerukunan beragama. Kerukunan beragama maksudnya adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling menghargai, saling mengerti, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dengan pergaulan hidup beragama. Sehingga di dalam pergaulan tersebut terjadinya interaksi yang intens dan menimbulkan saling membutuhkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap umat Kristen pasti mendambakan kehidupan beragama yang rukun. Di dalam Alkitab juga dinyatakan di kitab Mazmur 133 ayat 1 mengatakan bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sehingga di Alkitab sudah jelas dikatakan kehidupan beragama itu harus rukun. Oleh sebab itu, dengan apa kita melakukan kerukunan tersebut? Dengan apa kita menciptakan kerukunan tersebut? Maka dalam pembelajaran ini kita akan bahas secara tuntas. Yang pertama adalah konsep Kristen tentang kerukunan Indonesia. Di dalam melaksanakan pembangunan nasional, dibutuhkannya stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini maksudnya keadaan negara di dalam keadaan stabil. Di dalam program pembinaan kerukunan hidup beragama, kita mengenal trilogi kerukunan hidup umat beragama. Yang pertama adalah kerukunan hidup antar umat beragama yang berbeda. Maksudnya ini kerukunan hidup umat beragama antara agama Kristen dengan agama Islam, atau antara Kristen dengan Katolik, atau dengan Kristen dengan Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Seperti itu. Dalam pergaulan hidup beragama yang berbeda, sering terjadi bentrokan-bentrokan ataupun benturan-benturan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan ajaran agama sehingga terjadinya pertentangan antar umat beragama. Di dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan-perbedaan antar manusia sangat sensitif di dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan antar agama ini dengan agama yang lain itu menyebabkan perpecahan. Apabila kita tidak memiliki sikap mengendalikan diri dan menguasai diri. Sebagai umat Kristen, kita tidak boleh mendua kepercayaan. Maksudnya kita tidak boleh berpura-pura, tetapi kita harus menyaksikan iman Kristen kita dengan berani dan tegas. Kita harus mampu menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang taat beragama. Salah satu cara memelihara hidup antar beragama ialah dengan menghindari perilaku dan tindakan yang menyinggung dan menyakiti agama yang lain. Sebagai orang beragama, tidak harus menganggap bahwa agama kita itu yang benar dan agama yang lain salah. Sikap-sikap tersebut harus kita hindarkan sehingga kita dapat menciptakan kerukunan antar hidup beragama yang berbeda. Yang kedua adalah kerukunan hidup intern umat beragama yang sama. Maksudnya ini kerukunan antar agama yang sama, kerukunan antar agama Kristen. Contohnya kerukunan di dalam gereja ataupun di organisasi-organisasi Kristen lainnya. Selain kita harus hidup rukun dengan beragama lain, kita juga harus hidup rukun dengan agama kita.
sesama agama kita. Sebagai contoh, kita bisa menjalani kehidupan rukun dengan tetangga, tetapi di dalam keluarga kita sering terjadi pertentangan. Seperti itu juga dalam kehidupan beragama. Jangan lebih dulu kita melakukan kerukunan dengan agama yang lain, tetapi di dalam agama kita sendiri sering terjadi pertentangan dan pemberontakan. Seperti itu. Dalam jemaat Kristen harus dipelihara hidup saling mengasihi dan saling melayani satu sama lain. Dengan demikian, kehidupan intern umat Kristen dapat diwujudkan. Program pemerintah untuk membina kerukunan hidup beragama, baik beda agama maupun sesama agama, dapat diwujudkan apabila umat beragama dapat menciptakan kesatuan dan keselarasan di dalam hidupnya masing-masing. Yang ketiga adalah kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah. Nah, menurut pandangan Kristen ada dua jenis pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintah yang berasal dari Allah atau sebagai wakil Allah. Nah, ini tertulis di Roma 13 ayat 1-7. Dan pemerintah yang kedua adalah pemerintah yang berasal dari iblis, pemerintah yang menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, seperti pemerintahan Babel ataupun pemerintahan kekacauan. Nah, ini tertulis di Wahyu 13 ayat 1-20. Tetapi dalam hubungan ini, kita memberi perhatian dan jenis perhatian kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Memang orang Kristen harus selalu kreatif dan inovatif kepada pemerintah yang sah. Orang Kristen harus mampu membedakan mana pemerintah yang berasal dari Allah dan mana pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Di satu pihak, orang Kristen maksudnya di sini bukan harus mendewakan pemerintah, bukan harus selalu tunduk dengan pemerintah, tetapi orang Kristen harus senantiasa memberikan pemikiran-pemikiran yang positif, memberikan sumbangan-sumbangan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan. Hidup rukun antar umat beragama Kristen dengan pemerintah dapat terjalin apabila adanya saling kesadaran satu sama lain dari pemerintah dan dari warganya. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama memberikan sikap yang saling positif antar kedua belah pihak, sehingga tidak terjadinya prasangka-prasangka negatif kepada kebijakan pemerintah ataupun kepada warganya. Kita juga jangan dengan cepat mengambil tindakan, dengan mengambil persepsi bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah itu salah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan itu tidak sesuai dengan agama. Tetapi kita harus dulu memahami, mencari bagaimana latar belakang kebijakan tersebut. Kenapa kebijakan tersebut dibuat? Kita harus memahami itu terlebih dahulu sebelum memprotesnya. Oleh sebab itu, kerukunan bisa terjadi apabila umat beragama dengan pemerintah bisa sama-sama saling mengerti dan sama-sama bisa menahan dan mengendalikan diri. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mengganggu kerukunan. Berdasarkan buku sosiologi agama, terdapat beberapa faktor-faktor yang mengganggu kerukunan. Yang pertama, sikap mental negatif. Maksudnya di sini adalah bentuk kesombongan religius, prasangka dan intoleransi. Misalnya umat beragama tertentu meyakini bahwa mempunyai kepercayaan bahwa agamanya yang benar dan agama yang lain tidak benar. Akibatnya mereka sombong dan mereka menganggap lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang kedua, faktor sara, suku, agama, dan ras. Hal ini juga dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama karena suku, ras, dan agama itu bukan dijadikan sebagai nilai pemersatu, tetapi dijadikan sebagai pemecah antar umat beragama. Yang ketiga adalah faktor perbedaan tingkat kebudayaan. Contohnya, tingkat kebudayaan yang menyolok dan mengganggu keseimbangan keselarasan
hidup berbangsa dan bernegara, sehingga terjadinya sikap superior, tingkat kebudayaan yang tinggi kepada dan sikap inferior kepada kebudayaan yang tingkatnya rendah, seperti itu. Maka timbullah gang pemisah antara kebudayaan tinggi dan kebudayaan rendah, sehingga timbul nafsu untuk kebudayaan tinggi ini untuk menguasai kebudayaan yang rendah, dan kebudayaan rendah memiliki prasangka negatif kepada kebudayaan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah faktor mayoritas dan minoritas golongan beragama. Dalam kehidupan umat beragama sering timbul sikap merasa lebih berkuasa, lebih dominan dari golongan minoritas. Nah, di sini mayoritas mengingini lebih dihargai, diberikan hak-hak istimewa dari golongan minoritas. Faktor-faktor tersebutlah yang dapat menyebabkan membatalkan kerukunan kehidupan beragama. Yang C adalah arti peranan agama di Indonesia. Yang pertama, dalam pembangunan nasional, agama mempunyai arti dan peranan yang penting, di mana sebagai faktor motivasi, agama memberikan dorongan batin atau motivasi, akhlak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan dalam pembangunan nasional Indonesia. Yang kedua, sebagai faktor kreatif dan inovatif, artinya agama memberikan dorongan, memberikan peningkatan, dan pembaharuan pembangunan nasional. Dan yang ketiga, sebagai faktor integratif, maksudnya agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia dalam pembangunan. Agama mencegah dan menghindari terjadinya ketimpangan dan perpecahan, ketidakseimbangan dalam pembangunan. Yang keempat, sebagai faktor sublimatif, maksudnya agama berperan mensyahdukan dan mengkuduskan segala perbuatan pembangunan, sehingga setiap perbuatan pembangunan adalah sebagai ibadah dan pengabdian yang tulus dan ikhlas manusia Indonesia kepada negaranya. Yang terakhir adalah sebagai faktor inspirasi budaya bangsa Indonesia. Artinya agama dapat memberikan dan melahirkan sikap budaya baik secara fisik maupun non-fisik sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor beragama dan toleransi beragama. Toleransi beragama bukan berarti toleransi beriman. Artinya setiap agama tidak harus menyetujui kepercayaan agama yang lain. Tetapi setiap agama harus tegas dan teguh kepada ajaran kepercayaannya. Agama Kristen sendiri mengajarkan agar setiap murid Yesus tidak takut mengakui nama Yesus dimanapun tidak malu. Orang Kristen tidak boleh ragu-ragu atas kepastian imannya. Orang Kristen juga tidak boleh bersikap munafik di dalam pergaulan. Maksudnya, orang Kristen harus memperhatikan bagaimana cara bergaul yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Orang Kristen juga harus menjadi pribadi-pribadi yang simpatik dan efektif. Ketegasan dan keteguhan imannya tidak menjadi sikap yang fanatis dan ekstrim. Dan di pihak lain, keluasan dan keramah tamahan dalam pergaulan juga harus dijadikan sikap orang Kristen. Yang E, kebenaran yang universal menurut Kristen. Di dalam Injil Yohanes 14:6 dikatakan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, pernyataan ini sering dijadikan orang Kristen untuk menjelaskan bahwa satu-satunya jalan agar bisa sampai kepada Bapa di sorga, seseorang tersebut harus melalui Yesus. Diidentikan dengan harus menjadi Kristen. Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang menanamkan dirinya sebagai pengikut Kristus disebut dengan tubuh Kristus. Tetapi dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kristus adalah puncak atau pusat pernyataan Allah dan perbuatan Allah.
Perbuatan Allah dan kebenaran Allah hadir di seluruh ciptaannya. Maka kebenaran itu tidak dapat dibatasi hanya di dalam tokoh Yesus dari Nazaret ataupun di dalam institusi gereja yang formal, melainkan dia itu bebas dan universal dan tidak terikat. Pemikiran ini tidak mengecilkan artinya keberadaan gereja Kristen sebagai tubuh Kristus, melainkan dengan pemikiran ini umat Kristen dapat memahami bahwa kebenaran Allah adalah universal, melampaui batas dan ukuran manusia. Yang F yang terakhir adalah sikap Kristen terhadap agama lain. Untuk menghargai dan memelihara kerukunan hidup beragama, maka sikap yang perlu dikembangkan dan perlu ditanamkan di dalam umat Kristen adalah yang pertama, sikap kreatif dan kritis. Maksudnya di sini orang Kristen yang kreatif dan kritis dalam kehidupan sehari-hari sangat relevan dengan suasana dan kondisi yang sedang membangun. Sikap kreatif dan kritis dalam pergaulan adalah menunjukkan kehidupan yang dewasa dan bertanggung jawab. Di sini kreatif artinya orang Kristen harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk pembangunan negara kita. Dan kritis di sini artinya orang Kristen harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada masyarakat. Artinya di sini kita harus memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran. Kita harus kritis kepada peraturan yang mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sikap kreatif dan kritis tidak membuat orang Kristen mengasingkan diri atau menjauhkan diri dengan orang-orang bukan Kristen. Tetapi orang Kristen harus hanyut dalam pergaulan, menghilangkan orang Kristen bukan harus hanyut dalam pergaulan kemudian menghilangkan identitasnya. Tetapi orang Kristen harus kreatif, berarti mampu memberikan dharma buktinya untuk kepentingan orang lain. Sedangkan kritis artinya orang Kristen harus mampu bersaksi dan membela kebenaran dan kebaikan di dalam pergaulannya. Yang kedua, sikap dialogis dan simpati. Sikap kreatif dan kritis, orang Kristen juga harus memelihara sikap dialogis dan simpatik terhadap orang-orang beragama lainnya. Menyaksikan iman Kristen bagi orang-orang non-Kristen harus mampu mendengar dan memberikan perhatian terhadap iman orang lain yang beragama lain. Melalui sikap simpatik, orang Kristen dapat mendengarkan kepada iman agama-agama lain. Contohnya di sini simpatik ketika ada azan lagi berkumandang, maka kita harus menghargai. Seperti itu juga agama Islam juga seperti itu. Ketika kita lagi ibadah, mereka juga menghargai. Sikap simpati inilah yang akan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Baiklah, dari materi tersebut kita dapat menyimpulkan pokok-pokok pikiran Kristiani. Yang pertama adalah kerukunan hidup umat beragama adalah kondisi sosial yang sangat-sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa, negara, dan masyarakat. Yang kedua, iman Kristen mengakui bahwa kebenaran yang universal itu tidak dibatasi oleh tembok agama. Maka umat Kristen terpanggil menghargai dan memelihara kerukunan hidup umat beragama dengan sikap kreatif, kritis, dialogis, dan simpatik. Dan yang ketiga adalah kerukunan hidup umat beragama adalah merupakan kewajiban dan kebutuhan bagi umat Kristiani dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Demikianlah kesimpulan dari materi bab 9 mengenai kerukunan hidup beragama. Sekian hasil dari saya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah kata dalam pembicaraan. Sekian dan terima kasih. Selamat
siang. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan karunia dan tetap diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Shalom.